صلاة بالسلام المبين وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بسم الله
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يهون والله خلقكم من تراب ثم نطفة ثم جعلكم أزواجا بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله محمد أحمد كامل الأخلاق صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal maqam wa fil maqamil mukarramah wa fil lailatil mubarakah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا في عبادك صالحين دنيانا وأخرانا. قال عز وجل في آياته الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Langkung pipayun hayu orang sami-sami muji tasyakur ka Allah Rabbul Ghafur. Salawat wa salam juang sami-sami limpahkeun ka junjungan urang sadayana Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka sadaya kulawargina, ka sadaya sahabat-sahabatna, ka sadaya jajaranana kalebet urang sadayana pamudah-mudahan diangkat umat mantana anu sampurna tur keng syafaatul uzma jaga yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lambung pipayun simkuring nyanggakeun salam kahormatan anu satinggi-tinggina anu saluas-luasna. Kahormatan ieu simkuring disanggakeun ka sadayana para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, kasepuhan, oge wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Al-Qomariyah Bani Husein, wabil khusus deui ka Sayyiduna Al-Mukarram di Kabupaten Banten anu alhamdulillah dina dapat ayeuna parantos aya di lingkungan ieu pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wala rasula ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون والله أعلم بمراد. وعن العربة بن سريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حباشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
azu 'alaiha bin nawajid al-hadis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khati'atu idza khafiyat la tadurru illa sahibaha wa idza dhaharat falam tughayyir darratil 'amah. Rawahu Tabarani fil Awsat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil ahiba'il kiram hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan asatid wal asatidah, Desa Raja Desa, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat yang saya hormati. Mudah-mudahan ya Allah semuanya, para alim ulama, para kiai, para ajengan asatid wal asatidah, panjang umur, ma'asihat wal afiat, ma'asiatir rizki wal qalbi, amin. Tambah barokah dan istiqamah, amin ya rabbal. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, TNI ataupun Polri, wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang saya hormati, dan mari kita doakan mudah-mudahan mereka dijadikan para pemimpin yang takwa kepada Allah dan penuh kasih sayang perhatian kepada kita sebagai masyarakatnya. Amin ya rabbal. Wabil khusus penghormatan saya sampaikan kepada Ananda, ajengan muda, Kiai Mu'allim beserta keluarga besar, almarhum sahibul haul. Mudah-mudahan mereka dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh, amin. Wassalihat, amin. Al-mukramina wal mukramati fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, tidak lupa ada yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, kurang lebih kita 4 tahun baru ketemu kembali di tempat yang sama dalam acara pertama milad tahun baru Islam 1434 Hijriah, 2 milad jamaah zikir, 3 haul pendiri Ponpes Al-Qomariyah, dan wisuda santri tahun 2012. Mudah-mudahan santri yang diwisuda dimanfaatkan ilmunya, amin. Allahumma ja'alhum minal ulama'il amilin wal ulama'il mukramin wa ibadikas salihin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita melanjutkan pengajian ini, saya mohon dengan ikhlas kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat semuanya untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk almarhum pendiri Pondok Pesantren Al-Qomariyah, almarhum Kiai Haji Ahmad Afandi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, amin. Wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu وقه فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثه آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أسكنه في جنتك جنة الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم بحق وبحرمة أم الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لي ولوالدي. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini
Saya tidak akan menyampaikan babul wudu atau babul salat. Ini tugas para kiai dan ustadz setempat untuk mengajar masyarakatnya. Betul apa tidak? Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah melaksanakan haji wida. Di dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, dan dicatat pula oleh Imam Muhyiddin Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, disarahkan dan dijelaskan di dalam kitab Dalilul Falihin. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wida, haji terakhir, yang Rasulullah tidak melakukan haji lagi setelah itu, yakni haji terakhir Rasulullah SAW. Pada poe Jumat tanggal 8 bulan haji, Rasulullah khutbah, ceramah, dakwah. Saking dakwah dahsyatnya Rasulullah, dahsyat baroah fasahah balaghah dakwahnya Rasulullah. Para sahabat ketika itu pada meringkat bulu punduk, pada nangis saking poharat fasihah balaghah dan baroahna dakwah Rasulullah. Seorang sahabat memberanikan diri ketika sahabat yang lain diam pada nangis. Sahabat yang bernama Imam Irbad bin Sariyah memberanikan diri, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwadin. Wahai Rasulullah, mau'izah ini, khutbah kali ini, dakwah sekarang ini bagikan dakwah yang terakhir, bagikan ceramah yang terakhir, berbeda dengan dakwah-dakwah yang biasanya. Tolong wasiatkan kepada kami apa yang harus kami lakukan agar kami selamat dunia dan akhirat. Maka Rasulullah SAW menjawab, usikum bi taqwallahi was-sam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Pertama, kata Rasulullah, kaulah wasiat ka anjeun, usikum bi taqwallah, wasiat aing ka anjeun takwa ka Allah. Diperkuat dengan hadis yang lain, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, baik Anda berada di dunia nyata ataupun anak-anak sekarang berada di dunia maya. Baik itu di internet, Twitter dan Facebook, hati-hati Anda membuat status. Takwa kepada Allah bukan hanya di darat, tetapi di bumi pun. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan maksiat. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Jangan pun yang zahir, yang batin, jangan pun di dunia nyata, yang berada di dunia maya, semua tidak ada yang lolos dari detektor Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan dihisab, semua akan diperhitungkan. Takwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Kedua, was-sam'i wa ta'at. Kalian umat Islam harus siap menjadi umat yang sami'na wa ata', siap mendengarkan hukum Allah dan siap taat patuh tunduk kepada hukum Allah. Lebih taat dan patuh kepada hukum Allah daripada kepada hukum produk manusia. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun ghaib. Sekalipun kalian dipimpin seorang abid habsy, sanajan aranjeun dipimpin ku pemimpin anu hideung, urang jinji, urang habsy melebet alabatan Barack Obama. Sekalipun pemimpin anjeun goreng, hideung melebet alabatan bujur keeng tadi kumas 7 bulan. Sanajan hideung, sekalipun dia goreng, tetapi kalau dia pemimpin itu sesuai dengan hukum Allah dan Rasul, wajib
didengarkan dan wajib dipatuhi. Tetapi jangan pun dia sebagai pemimpin yang jelek, sekalipun dia pemimpin yang ganteng seperti Pak SBY, Pak Harto, Pak Karno, ataupun dia seperti cantiknya si Hillary Clinton, ataupun seganteng Raja Abdullah Saudi Arabia, sekalipun gantengnya luar biasa, tetapi kalau perintahnya tidak sesuai dengan hukum Allah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Di dalam hadis yang sahih, wa innama ta'atu fil ma'ruf, tidak perlu taat dan tunduk kepada aturan dan perintah manusia apabila perintahnya itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita sebagai umat Islam dituntut memprioritaskan, mementingkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wasiat Rasul. Pertama takwa, kedua siap sabit nawal. Selanjutnya dari hadis itu, wa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Jagaling itu aranjin panjang umur. Akan melihat dengan mata sendiri, mendengar dengan telinga sendiri ikhtilafan katsira. Perbedaan yang banyak. Bahkan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya menjadi penghuni neraka. Kecuali firqatun najiyah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ketika Nabi menceritakan umat Islam akan terjadi ikhtilafan katsira, perpecahan, perbedaan yang banyak. Itu dulu, dan sekarang mata kita melihat, telinga kita mendengar, baik melalui media cetak atau elektronik, kita mendengar bagaimana perbedaan-perbedaan terhadap agama. Bahkan sudah lebih tajam dan curam. Bukan sekadar perbedaan, tetapi sudah mulai pada penodaan dan penistaan terhadap agama. Betul apa tidak? Ini bukti. Prediksi Rasulullah dulu tepat. Wa huwa shadiqul masduq. Beliau adalah Rasul yang benar dan tidak ada satupun perkataannya yang melenceng. Nah, ketika kita sudah menghadapi zaman seperti sekarang ini, sedangkan zaman seperti ini sudah digambarkan pula dalam hadis yang lain, sayati ala nasi zaman, satu zaman akan datang kepada manusia, as-sabiru minhum ala dinihi kal qabid ala jam. Orang yang sabar dan istiqomah memegang agama di zaman itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Kalau bara api disimpan menjadi padam, dipegang menjadi panas, begitulah Islam di abad di zaman sekarang ini. Kalau kita benar-benar konsisten istiqomah, yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan, tentu kita akan merasakan akibat daripada keistiqomahan itu. Tetapi apapun panasnya, peganglah agama, peganglah Islam. Jangan sampai pernah digadaikan Islam dengan aliran-aliran yang macam-macam. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengupas bukti daripada ikhtilafan katsira. Dari 73 golongan itu, di dalam kitab Al-Bunyah, karangan Kutubur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di situ dijelaskan Mu'tazilah, Jabariyah, Rafidhah, Syiah paling banyak, Syiah 32 firqah. Syiah Zaidiyah, Syiah Nusairiyah, Syiah Fatimiyah dan lain sebagainya tafsir di dalam kitab Al-Bunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 32. Dulu kita hanya mendengar Syiah, sekarang sudah merembet Syiah di Indonesia dengan kelompok Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Setelah Syiah merembet, Wahabi, betul? Yang lebih parah yaitu Ahmadiyah. Ahmadiyah. Mungkin ada sebagian dari bapak-bapak tahu atau mendengar keadaan apa yang telah terjadi tahun yang lalu di Banten. Ayat terang ya, melalui TV. Baju dasna ya kayaknya nggak pula dipakai ini.
Pribadi perlu menjelaskan ke umat kenapa kami sampai tertindak dengan Ahmadiyah seperti ini. Di mana sih letaknya sesatnya Ahmadiyah? Mari kita bongkar. Pertama, pribadi membahas tentang Ahmadiyah. Kedua, Syiah. Ketiga, Wahabi. Insya Allah kalau masih kuat. Pertama yang harus kita tanamkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Ini tolong. Ada intel, ada kasat, ada kanit, silahkan sepakat. Saya berbicara dengan fakta sesuai hukum dan agama. Dan insya Allah saya akan sesuaikan dengan UUD 4745 dan pilar bangsa yaitu 4. Mari kita buktikan di mana bukti Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, Al-Quran dinyatakan di dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Kita semua umat itu, siapapun yang mengaku Islam, apapun profesi dan aktivitas kita, apakah dia seorang kiai atau santri, apakah dia seorang pejabat atau rakyat, apakah dia seorang TNI atau Polri, kalau dia mengaku Islam, wajib meyakinkan Nabi Muhammad Nabi terakhir. Ini akidah yang tidak bisa ditawar, akidah tauhid yang tidak bisa dinego. Yakinkan kalau kita umat Islam, Nabi Muhammad Nabi Rasul Al-Quran wahyu bukti ayat tadi. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu utusan Allah dan Nabi terakhir. Jelas bahwa Nabi Muhammad Nabi Rasul Al-Quran wahyu Bagaimana kalau ada orang yang punya keyakinan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, tapi dia ngakunya Islam? Ini jelas sudah keluar dari Islam. Sudah bertentangan dengan nas Al-Quran, nas hadis, dan ijma ulama. Memang Ahmadiyah, ya, perlu diketahui. Yang Ahmadiyah itu Mirza Ghulam Ahmad. Nabinya Mirza Ghulam, Nabi mereka itu Mirza Ghulam Ahmad. Dia dilahirkan di Punjab, India. Dulu masuk India, sekarang wilayah Pakistan. Ketika tahun 1813 dilahirkanlah seorang manusia yang kelak dia mengaku seorang nabi, padahal dia jahat, manusia pendusta, dan menyebar ajaran Ahmadiyah mulai ke Indonesia ketika tahun 1928 melalui Sumatera Barat, dan hingga sampai pusat pergerakan Ahmadiyah di Kampung Parung Udik, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan nama Kampus Jai Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Dengan kedua pusat di Yogyakarta dengan nama Jai Jamaat Ahmadiyah Indonesia. Kenapa kami terjadi di Banten? Karena saya satu menyampaikan kepada umat, kedua mengklarifikasi informasi dari media cetak dan media elektronik kadang-kadang tidak berimbang dan tidak sesuai fakta, kadang-kadang menyudutkan kami. Sekarang buktikan. Saya ketika di sidang di Pengadilan Negeri Perak, saya sampaikan kitab tazkirahnya. Saya bawa kitab tazkirahnya. Pertama, kesesatan Ahmadiyah. Kalau kita Al-Quranul Karim atau Al-Quranul Majid, betul? Tazkirah di judul pertamanya Tazkirah Wahyun Muqaddas. Artinya kitab tazkirah wahyu suci.
Bohong apa benar? Bohong apa benar? Jelas bohong. Sebab wahyu suci terakhir adalah Al-Quran. Dan sudah ditantang oleh Allah ketika itu di zaman Musailamatul Kadzdzab, Rasulullah menghadapi tangkurak Musailamatul Kadzdzab. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Tidak sanggup. Akhirnya betul Musailamatul Kadzdzab sebagai manusia berdusta ketika. Nah, sekarang kembali ke Ahmad. Pertama di judul itu. Di dalam kitab Tazkirah, ayat Quran diacak-acak, disambung dengan hadis. Seperti di dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tetapi di dalam Tazkirah, Inna anzalnahu qariban minal qadiyan. Al-Quran diturunkan di Qadian, India. Bohong apa benar? Bohong apa benar? Sesat apa tidak? Biarkan apa bubarkan? Takbir. Yang sesat seperti ini harus dibiarkan, harus dibubarkan. Wah, itu nggak bineka, nanti saya bahas UUD 45-nya. Satu, wahyu. Kedua, pembajakan. Banyak apa? Yang paling papan di halaman 159 kitab Tazkirah. Saya hafalkan kitab Tazkirah karena saya ada sebagai garda terdepan saat ketika kejadian masalah itu sampai sidang selama 6 bulan. Di halaman 159 kitab Tazkirah, wahai Ahmadiyah yang ada di Madislor atau di Tasik, di mana dengarkan, silahkan melalui rekaman. Bukti kesesatan Ahmadiyah. Di halaman 159, Bung Mirza ngabacot dia. Si Mirza ngabacot, guys. Ra'aituni fil manami aina Allah wa tayaqantu annani huwa. Cekurana maro'aituni fil manami aina Allah, kuring terpeting ngimpi ningali Allah. Cek batok simil. Kurang dia dengan saya mimpi di Allah. Simil jangan mimpi, bukan sekadar mimpi. Yang selanjutnya ayatnya sebenarnya ayat setan. Wa tayaqantu annani huwa. Setelah mimpi ningali Allah, yakin kula bahwa kula Gusti Allah. Murtad apa tidak? Kafir apa tidak? Sesat apa tidak? Biarkan apa bubarkan? Jaga diri, jaga keluarga kita dari aliran sesat. Ahmad siap? Alhamdulillah. Kok ngaku Allah disebut murtad? Timbul. Hakim bertanya, emang kalau mengaku Tuhan dosa? Buka di dalam Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innal masiiha innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Allah, laqad kafara alladziina qalu. Geus make lam make kodnya di jual makhluk dia tolol. Make lam make kode para tahu kita. Di kosamin make kosak, make lam, make lapas kod. Nyata kafirna jalma nu ngomong kieu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Allah itu Isa, Isa itu Allah. Mirja itu Allah, Allah itu Mirja. Murtad. Samsudin Allah, Allah Samsudin. Murtad. Ajaran manunggaling kaula diri. Sebab naon?
Allah Subhanahu wa taala wajib mukhalafahil hawa dalilna laisa kamitslihi wala asub di Ahmadiyah ka dieu mah tauhidna bener tapi kadal fakru ayyakuna kufro eta loba dia sangat kuduita di Banten di atas si Ustaz Suparman eta 10 juta gajina masyarakat 3 juta sabulan panmen geus kuduit mah eleh jalma nu kurang Ra'aituni fil manami aynallah wa tayaqantu annani huwa. Di halaman 159. Di halaman selanjutnya 130. Si Mirja ngomong deui. Si Mirja lain nyaku Allah lain nyaku Nabi bae geus nyaku Allah menodai menistakan Islam. Jadi bisa bilang ajaran Ahmad itu bukan sekadar perbedaan, tapi sudah menodai dan menistakan Islam. Ngaku Nabi ya Ahmad ju'il tamur salah hemir Gulam Ahmad jadi angkat jadi Rasul kusaha juri diangkat jadi Rasul. Tah eta si Mirja lain ngaku Nabi bae sanggeusna ngaku Allah. Eta cek Mirja kuring ayeuna mah fa'araltu nidaman jadida ardan jadida wa sama'an jadida fa khalaqtus samawati wal ard. Cek si Mirja dakhala rabbi ala wujudi fanuridu nidaman jadida. Dakharobi Allah asup ka badan kula si Mirja kasurupan Allah. Kalimat tege dakhala rabbi ala wujudi Allah asup ka badan kula. Jadi si Mirja ngaku kasurupan Allah. Murtad apa tidak? Kafir apa tidak? Sesat apa tidak? Tuh jelas. Dakhala rabbi ala wujud. Ai eta mah urang Cikolam, urang raja desa kasurupan juri wajar. Kasurupan setan wajar. Sebab inna syaitana yajri mujrad dami, setan berjalan di tempat peredaran darah. Komo ka jelema teu eling ka Allah babari jasa eta setan asupna. Melalui peredaran darah. Di dalam Bukhari jelas inna syaitana yajri mujrad dami. Tapi si Mirja kurang ajar kasurupan Allah. Nah, tangges nangaku Mirja kasurupan Allah. Fanuridu nidaman jadida. Aku punya rencana ingin menciptakan planet yang baru. Planet naonja ardon jadidah, ingin menciptakan bumi yang baru. Wasamaan jadidah, ingin menciptakan langit yang baru. Rek nyeun bumi nu anyar jeung langit nu anyar. Si Mirja edan tacageus. Si Mirja edan tacageus. Mun di Cikolam di Raja Desa di Ciamis saya jelema kieu, aing rek nyeun langit eta jelema edan tacageus. Aku naon beda sama jeung si Mirja. Bukti-bukti di dalam kitab Tazkirah. Fanuridu nidaman jadida, aku ingin ciptakan planet yang baru. Planet naon langit jeung bumi. Jadi teu kalamuna. Fa khalaqtus samawati wal arda awwala. Aku ciptakan langit dan bumi pertama kali. Jadi ieu langit jeung bumi nu ayeuna mah buatan si Mirja. Benar apa bohong? Benar apa bohong? Dajjal apa bukan? Dajjal, awas. Di tetangga aturan aliran Ahmad. Jaga diri kita, keluarga kita, anak cucu kita dari berbagai macam aliran sesat, terutama Ahmad. Indonesia ini kan negara Bhinneka Tunggal Ika. Islam menerima siap perbedaan.
Tetapi jangan pun Islam, Indonesia pun tidak akan pernah menerima penodaan. Betul? Kalau Ahmadiyah sudah bukan perbedaan, kalau perbedaan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki atau Imam Hanafi atau Imam Hambali atau Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi, ini bukan perbedaan tapi sudah penodaan. Menodai Nabi, menodai Al-Quran, mengacak-acak Al-Quran, mengaku Allah. Menodai, betul? Bukan perbedaan. Beribadah sering semarang. Ya, kurang sekolah, kurang raja desa. Bapak, boga pamajikan. Diperkosa, kubatur, marah mual. Bapak gaduh istri, diperkosa, marah mual. Ay, maka jenteng pae, kenapa itu penjit kau ngalaki. Ay, lesing panas sangat. Tuh, ngabelaan pamang. Ngabelaan istri, kurang lima. Ngabelaan istri, berani mah. Ketika mobil kita, harta kita dirampas, kita berani membela, berani mati membela harta, betul? Harta kita dipaling, kita berani mati, istri kita diperkosa berani mati. Kenapa agama Islam diperkosa, dinodai, umat kita banyak yang diam? Padahal Islam yahlu wa la yughla alaih. Islam lebih mulia daripada anak diri kita dan keluarga kita, betul? Kalau kita tidak bisa berjuang, minimal kita mendoakan sesama umat Islam. Iya mah berjuang untuk ngadoakeun teu ngago goreng bae kana berjuang. Gara modal diri pantek ku malaikat. Nauzubillah. Tuh, itu Ahmad. Sehingga setelah kejadian di Banten, hari Ahad dan mulai jam 7 sampai jam 12, bertepatan dengan tanggal 3 bulan Maulid, dan calon palasenya tanggal 6 Februari. Setelah itu sidang dan menjadi kasus internasional. Amerika dan Eropa itu menekan, bahkan mendanai Ahmadiyah lebih dari 200 miliar untuk Banten dijadikan pusat Ahmadiyah. Kalau Banten sudah hancur, semua akan mudah. Kami berjuang kiai tanpa uang, hanya sakamampuanana dengan keikhlasan membela agama Allah. Alhamdulillah, berkah doa termasuk saudara-saudara yang ada di Ciamis ini, kami berada di dalam kemenangan. Alhamdulillah. Itu perjuangan yang sangat luar biasa, menaruhkan harta, jiwa, bahkan nyawa ketika itu. Tapi alhamdulillah, Allah memberikan kemenangan kepada kita dengan berkah doa umat Islam. Alhamdulillah. Maka hati-hati dengan ajaran Ahmadiyah. Jaga diri dan keluarga kita, jangan sampai mengikuti ajaran sesat Ahmadiyah. Kalau tidak segera keluar Pergub, itu peraturan gubernur, disusul dengan Pergub, dan alhamdulillah Jawa Barat pun mengikuti peraturan gubernur Jawa Barat melarang aktivitas Ahmad. Tetapi yang kita inginkan bukan sekadar Pergub, yang implementasi daripada SKD 3 menteri yang ingin dan sampai sekarang belum terlaksana. Belum minimal efek keputusan presiden maksimalnya melalui sidang paripurna DPR RI memutuskan dan menimbang bahwa ajaran Ahmadiyah dilarang di muka bumi Indonesia. Itu yang kita ingin, tapi sampai sekarang belum. Karena itu belum kalimat membubarkan, hanya larangan aktivitas, belum dibubarkan. Mudah-mudahan ke depan kita punya presiden yang berani. Amin. Di India, di Pakistan, umat Nabi Indonesia ingin kacau di bawah sampai itu. Tetapi nabi-nabi selain itu yang mengaku nabi banyak. 3 tahun yang lalu di Jawa Timur ada orang yang ngaku nabi, namanya Edi Mulyanto, ngaku nabi Edi. Pantas tuh nabi Edi. Ayat tuh nabi Edi. Pemimiti Nabi Adam dari 124.000 nabi, 313 rasul, 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, tidak ada yang namanya Nabi Edi.
Edi, ada juga Daud. Daud, kalau sekarang pengen keren, Dedi. Nah, si Edi ngaku nanti. Ormas Islam bergerak, FPI, FUI, Hizbut Tahrir, MUI, NU bergerak di Jawa Timur. Akhirnya ditangkap oleh Polda Jawa Timur. Di BAP, dilimpahkan ke kejaksaan, P21 dilimpahkan ke pengadilan, divonis oleh hakim 2 tahun penjara. Alhamdulillah. Nuhun sakitu ge 2 tahun penjara ge daripada dikepar bae. Alhamdulillah. Coba lamun dianterkeun sampai terus ngabogaan umat loba modal eta si Edi, umat nang teh muludan Nabi Edi. Bahaya apa tidak? Kalau muludan kita marhaban kita kan enak. Tadi ajaranmu enak kan betul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, asraqal badru alaina faftafat minhu al-budur mithla husnih ma ra'ayna qad ya wajh sururi Allah. Dalam marhaba azab berjanji salawul anam sintu duror itu sholat 1 kali salawat dibalas 10 rahmat, dihancurkan 10 dosa, diangkat 10 martabat. Berapa ratus kali dalam 1 kali marhaba, betul? Alhamdulillah. Cuman wahawal karena marhaba wahabi kita. Itu tukang wahabi pun kula kuat. Itu buat sambung bulan hareup. Akhirnya si Edi di penjara. Coba lamun segera di penjara ke polisi, marhabannya. Kumaha coba? Sallallahu ala Edi. Betul. Itu pantasnya doraka. Betul kan? Betul apa tidak? Terima kasih polisi. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita objektif. Yang baik polisi harus kita berikan apresiasi. Setelah muncul di Jawa Timur, di Bandung, yo, tak sampai di Agus, orang Tasikmalaya, orang Tasikmalaya di Saripin, jadi tukang cukur di daya sekolot di Bandung, jadi tukang cukur, cuma merendis sela-sela nyukur, besok macaan buku mujarobat, wiridan, iya kabita itu kabita tukang ngawirin buka kumaha, ujung-ujung eta tukang cukur Saripin ngaku jadi nabi Saripin. Pantas dan Nabi Saripin. Sallallahu ala Saripin. Depan. Siapa yang bergerak? Umat Islam. FPI, FOI, Hizbut Tahrir, MUI semua gerak. Termasuk garis gerakan reformasi Islam gerak. Ditangkaplah oleh polisi Bandung. Kapolres Bandung langsung menangkap, di BAP dilimpahkan ke kejaksaan, diponis
2 tahun penjara, rebak penjara Sukamiskin Bandung, tatangga jeung penjara Ciaril. Tuh, Sukamiskin Bandung. Alhamdulillah, polisi. Terima kasih. Tidak lama setelah itu di Sukabumi aya deui bae. Ngaku saha ngaranna Sukiman. Nabi Sukiman. Aya Tukimin. Nabi Tukimin pantes ke tukang becak. Mun dimana sallallahu ala Tukimin. Beun pamatikan Tukijem. Alhamdulillah semua ditangkap. Termasuk di Banten. Di daerah Paku Haji. Ketika bulan Mulud itu terjadi, kami di Ahmadiyah itu ayah ngan lagi dikepung kurang Paku Haji sangarana Komarun Zaman Nabi Komen. Begitu banyak, bahkan silakan buka di Mbah Google. Lebih 25 nabi di Indonesia saja yang sudah mengklaim mengaku jadi nabi. Lebih 25. Bahaya apa tidak? Maka saya katakan terima kasih pertama kepada aparat penegak hukum, polisi yang berani menangkap nabi-nabi palsu. Maka saya katakan polisi yang paling hebat bukan polisi Amerika, bukan polisi Australia, bukan polisi Malaysia, yang paling hebat polisi Indonesia. Apa ukurannya? Hebatnya tidak ada polisi di dunia yang bisa menangkap nabi dan malaikat selain polisi Indonesia. Polisi Indonesia hebat, nabi ditangkapan, betul apa tidak? Walaupun palsu, terima kasih polisi. Alhamdulillah. Ayah malaikat itu ditangkap, ayah Aisyah Eden ngaku malaikat Jibril. Lia Eden ngaku malaikat Jibril. 2 tahun sebelumnya ngaku istri Jibril. Darah kali itu ke Pelabuhan Ratu, ngaku istri Jibril. 2 tahun kemudian ngaku malaikat Jibril. Ditangkaplah oleh Polda Metro Jaya, dipenjara, divonis oleh hakim 5 tahun penjara. Alhamdulillah kan geus kaluar deui, geus bebas deui eta malaikat keluar di penjara. Apa hukuman maksimal? Lebih daripada hukuman sebagai jembong narkoba dan teroris, sama hukum mati. Setuju apa tidak? Rusak ilmu itu. Lantas polisi Indonesia hebat. Nabi ditangkap oleh malaikat tidak? Semacam palsu lumayan, kalau tidak ditangkap bahaya. Betul apa tidak? Gus ayat dari zaman Kiwari aliran kita. Gus hakimin sholat kali zikri. Laksanakan sholat karena zikir ke Allah. Hari gus eling maka Allah terkudu sholat. Ayat istilah sholat cukup kunia. Ayat nguping begitu ayat. Sholat cukup kunia. Ayat sholat nurutan saha. Nurutan guru, cina guru kulama sholatnya ke teka jeleku jelema. Hebat na guru kulama teka tempo ku manusia. Dikurang tinggal ngabalikin. Lain guru sia eta jelema. Guru sia ngaku Islam. Saat mimpi Nabi Muhammad. Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat aranjeun kabeh sakumaha sholat lain. Nabi pakai takbiratul ihram, pakai ruku, pakai bahkan berjamaah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Guru sia, guru ulama wali cenah sholat nage teh ka jelema jelema. Lain sholat teh ka jelema emang para sholat. Zikir la illallah, la illallah, la illallah. Aya di Banten kamari karek diberantas deui kami. Alhamdulillah. Makuna Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Aya juga di Palsu tuh di Karawang begitu. Awas. Torikot apapun qadiriyah, naqsabandiyah, sadiliyah, rasuliyah, apabila tanpa sholat tetap di dalam poin 9 surat SKB, surat keputusan bersama 3 menteri yang dimulai dari keputusan MUI di halaman 9 merubah atau menambah, mengurangi pokok-pokok ajaran agama seperti melaksanakan ibadah haji lain ke Mekah atau mengurangi sholat daripada yang 5 waktu. Itu sudah termasuk kriteria sesat menurut negara komo agama. Kami bertindak sesuai aturan, profesional dan proporsional. Tapi ketika kami mau bertindak, diajak dialog, lain ngaluarkeun dalil, kalau ngaluarkeun bedil,
jeung peluru. Apakah itu melompat? Wa qatilul musyrikina kama yuqatilunakum kafah. Perangi orang-orang musyrik seperti mereka memerangi kalian. Karena orang kafir memerangi kalian, wajib kita melayani. Betul apa tidak? Banyak batu menyerang kurang-kurang lompat. Hanya karena ingin disebut hak asasi. Lain hak asasi manusia itu sebenarnya hak asasi Amerika. Ngomong demokrasi. Demokrasi ketika sidang PBB memponis 139 negara di dunia sepakat Palestina menjadi negara berdaulat, Amerika manyun ngomong mas sebagai embah demokrasi. Ketika perang lomba suara dukung Palestina, Amerika tidak setuju. Berarti Amerika ingin menang sendiri. Betul apa tidak? Jadi hak asasi Amerika bukan hak asasi manusia. Jadi kita tidak boleh begitu ayat jamaah seperti benci temenang udah kan benci temenang. Ayo kita aja dengan baik-baik. Tapi ketika kita ajak, ketika kita luruskan, mereka mengangkat senjata. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangi orang-orang musyrik seperti mereka memerangi kalimat seperti ini. Umat Islam ujung-ujung bayaran pada janjinya doakan dia temenang. Sekalipun dia kafir, kalau kafirnya kafir timid tidak boleh. Kalau kafir harabi, kafir musuh, harta jiwa bahkan pamajikan aja halal dirampas. Itu aturan Islam. Tapi kalau kita diperangi, wajib kita bela diri. Betul apa tidak? Ketika mereka menyerang duluan, mereka yang banyak mati, kita yang disalahkan. Lu nyerang duluan. Kata gue, ikan bawal buah terong. Lu jual buah bolong. Betul tidak? Tetapi Islam mengajarkan memang rohama, kasih sayang, tetapi tidak cukup dengan kasih sayang. Harus ada asita, tegas. Kapan kita harus tegas dan kapan kita harus lemah lembut? Sebab Islam diajarkan harus tegas dan lemah lembut. Tegas kepada siapa? Alal kufar. Walladzina ma'ahu asita walal kufar, orang-orang kafir harabi. Kalau kafir dini, kafir yang tidak memerangi kita harus damai, kita harus muamalah, silahkan. Kalau kafirnya kafir yang memerangi Islam, menghancurkan Islam, menodai Islam, itu wajib kita tegas. Dan kita dituntut untuk rohama, saling kasih sayang sesama umat Islam. Jadi umat Islam itu kadang harus tegas, kadang harus lembut. Berbeda ibu. Ibu gaduh saroge. Saroge ibu ieu ya mikna ya. Helas bae. Kabaju tali berat. Yang ibu heras ke musim tiris kieu. Ka pangajian heras. Rek kondangan ka penuh hajat heras ibu izin teh. Mun diajak, "Pak, Mas, yuk jeung Bapak kondangan, bungas Bapak mah ngizinkeun ngacung bae." Terus ya, Bu. Sebab ngizin ngacung bae nonjokkan samping. Heras bae ngizinkeun. Sabalikna, Bu. Ibu gaduh saroge, gaduh salaki kurang banten. Tak minta lulus bae, alamatan genjer beliau. Lulus bae. Jadi ulah-ulah undangan jeung ibu ge lulus bae. Ibu boga salaki model kitu sapoe, 2 poe, 3 poe sabar. Saminggu sabar. Satahun kira-kira bisa sabar henteu, Bu? Jawab sing jujur. Sabar henteu, Bu? Henteu normal. Lamun kita jawab sabar itu akan kunci peluh salah kita. Jelas. Heras bae nyisimkeun, sebab soalnya eta leuleus bae ngecewakeun. Hayangna kumaha, Bu? Aya nu leuleus liat, aya nu sedeng. Lamun nyebutkeun sedeng, emang aya perkara nu sedeng bagus, tapi lamun nyebutkeun sedeng heras henteu leuleus henteu kader henteu keluar henteu bahaya ya. Jadi berarti kadang tegas, kadang lulus. Nah itulah sebagai analogi ada cepat ketangkep wakal. Ya Al-Quran asyidda wa alal kufar wa hamawelu, kita harus tegas kepada siapa? Orang-orang kafir yang memusuhi. Dan kita harus lemah lembut kepada sesama umat Islam dan orang-orang kafir yang mau
damai dengan kita, tidak memerangi kita, tidak menodai kita, tidak menistai Islam, itu kita pun hari sopan diatur dina takrim, diatur dina fatul muin, itu asal meledak baik, bom bunuh diri, haram. Saya tidak setuju dengan perjuangan itu. Sebab di dalam Islam tidak ada yang menghalalkan bunuh diri, tidak ada aturan main. Iya majelma polisi cenah di Cirebon kira sholat di bom. Atuh beda-beda dia ada polisi di dalam Islam. Awas. Kalau mau berjuang dengan Islam, ngaji takrib, ngaji fatul yang barat Allah dan kita bujarimi nama. Iya main meledak baik, tungtuna dianggapna anu tegas teroris. Kita yang kena getahnya. Betul apa tidak? Jangan pernah mau didoktrin bunuh diri. Di dalam Islam bunuh diri itu haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah tentang Ahmadiyah sekelumit, itu sekelumit. Kita mah kuandel. Pengen tafsir Jalalain, mau beres satu. Sekarang yang sedang muncul Syiah. Syiah itu mengaku ijabi, Ikatan Jamaah Ulama Indonesia. Mereka terlalu mengkultuskan Sayyidina Ali. Saya menukil dari kitab Al-Gunyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Warrafidatuhum isnani wa salasuna furqah wa kulluhum dolalah. Rafidah alias 32 furqah, 32 cabang, seluruhnya kata Syekh Abdul Qadir sesat. Sok sama kawan yang ngawal Syekh Abdul Qadir. Wali kutub kurang disebut-sebut dari betul apa tidak? Ayo lagi muncul. Kenapa? Mereka doyan menjelek-jelekan sahabat, doyan menjelek-jelekan istri Rasulullah, terutama Siti Aisyah dan Siti Hafsah. Sedangkan Nabi menyatakan man sabba ashabi faqad sabbani wa man sabbani faqad kafar. Barang siapa yang mencaci maki sahabatku, maka dia sama telah mencaci maki aku, dan siapa yang berani mencaci maki aku, kata Nabi, makanya dia telah kufur. Na'udzubillah. Terlalu mengkultuskan kita mencintai Sayyidina Ali, kita mencintai Sayyidina Husain, kita mencintai Ahlul Bait Nabi. Tetapi bukan berarti seperti ada golongan Syiah yang menuhankan kepada Sayyidina Ali, mengkafirkan sahabat. Seluruh sahabat Nabi dianggap murtad kecuali 4. Abu Bakar murtad, Umar murtad, Utsman murtad, kecuali 4 cek Syiah. Siapa yang 4? 1 Sayyidina Ali, 2 Abi Dzar Al-Ghifari, 3 Abi Qutadah bin Aswad, 4 Salman Al-Farisi. Hanya itu. Di luar itu dianggap murtad. Bahaya apa tidak? Jaga diri keluarga kita jangan sampai terbawa dengan aliran Syiah. Terus Wahabi. Panjang penyebut. Rupanya pengajian saya tidak akan bisa membahas tentang Wahabi. Hanya bisa membahas tentang Ahmadiyah dan Syiah, bukan karena masalah apa-apa, tetapi situasi kondisi badan yang tidak kuat. Jadi saya ingin tegaskan, mari jaga diri dan keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dari berbagai macam aliran-aliran sesat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam yang selamat yaitu adalah Furqah Najiyah, golongan yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Salah satu tanda dalam fikih bermadhab ke salah satu madhab yang 4. Di dalam tauhidnya, yaitu tauhid yang telah dibukukan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Kalau orang-orang Wahabi mencaci maki mereka, atau aliran-aliran yang berani mencaci dari mazhab yang 4, berani mencaci maki Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, maka jelas itu sudah di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekalipun mengakunya mereka Sunni, tapi lain Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah, melainkan Sunni susu ini. Na'udzubillah. Rupanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pengajian ini. Mudah-mudahan ya Allah diri kami, keluarga kami dijaga dari berbagai macam aliran sesat, dan kami tetap dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
dalam kebersamaan dalam bingkai NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aman, tentram, nyaman, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Amin ya robbal. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhurina maulana Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim waghfir lana dhunubana warhamna wa liwalidayna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri hali ahli nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma farid an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ummatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara tikawit durika akhir paratos berjalan kalayan lancar, sistem kuring serta akan ditutup. Hapunten tina samudayaning kalepatan sekarang kakirangan anak hayu yang sami-sami bae tutup acara ieu kepamuatan hamdalah seserangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.